Gue jadi waktu kecil itu seru banget, sedikit bandel sih. Jadi emang dari dulu tuh suka extreme sport. Pernah juga diajak sama bokap datang ke Senayan tuh nonton acara Philip X-Rec. Itu acara gede banget tuh, extreme sport, ada BMX, inline skate sama skateboard. Dan itu yang bikin gue suka banget sama extreme sport. Habis itu gue SD tuh gue beli skateboard, beli BMX, ya tapi ya begitu aja gitu. Sempat ikut sekali acaranya Volcom dulu, bareng Mario Palandeng, bareng Indra Kubon di Pulau Mas. Itu doang. Terus gue beralih ke motor. Ini lucu banget. Ya di SMP itu gue udah kenal motor, naik motor ceper dulu. Ternyata anjing nggak keren motor ceper. Akhirnya gue ngeliat anak-anak balapan, trek-trek balap liar itu di Pondok Gede, di Kecapi, di Setu, ada namanya Pamahan gitu, cewek ngedrak, wah keren banget. Gue belajar nyobain, cuma gue nggak suka juga. Tapi di suatu tempat gue ketemu anak-anak namanya Straight Line, gue ketemu mereka lagi latihan begitu, keren ya bisa ngangkat-ngangkat gitu. Kok bisa? Udah gitu gue ketemu DVD zaman dulu tuh bajakan gitu, gue beli di Pondok Gede itu. Nama DVD-nya 12 O'Clock. Itu keren banget. Orang bisa istilahnya kalau gue zaman dulu tuh nungging. Kalau sekarang stopi ya. Stopinya panjang banget. Wah, gue bilang ini sih magic ini. Pasti dirubah-rubah. Akhirnya gue ketemu anak-anak yang kemarin lagi, ternyata mereka juga udah bisa walaupun cuma plak gitu. Lucu banget. Wheelie-nya juga masih jongkok, masih berdua gitu, dipegangin belakangnya. Tapi gue nggak latihan itu, gue belajar aja. Gue belajar berdiri di atas motor, surfing. Wah, akhirnya gue bisa freestyle tuh. Nah, itu awal mulanya gue freestyle. Dan basic-basic yang kemarin juga gue extreme sport itu kayak BMX, skateboard, sama breakdance, itu bikin gue lebih stabil untuk main freestyle. Terus semakin gue latihan, gue semakin jago gitu. Gue bisa ikut kompetisi lokal. Waktu itu banyak kompetisi lokal yang disponsori oleh produk rokok. Kita ikutan kompetisi. Pertama kali gue kompetisi itu naik Honda Cup 70. Ada motor gue Honda C70 itu paling gue suka karena roll barnya gede banget. Tapi mesinnya udah Honda Grand. Gue pakai motor itu juara 2 bergu kalau nggak salah. Kemudian setelah kompetisi itu terus tuh gue ikut kompetisi lokal, gue pakai ganti motor Honda Karisma untuk belajar wheelie lagi, motor Karismanya sebentar, terus gue kebeli gue kebeli Yamaha Scorpio, gue pakai Scorpio. Berikutnya itu gue naik kelas dari kelas bebek ke naik kelas sport. Gue terus tuh kompetisi juga selalu menang, tapi sayangnya gue hanya juara 2 karena juara satunya itu ada senior gue di tim gue namanya Harley. Dia pakai Suzuki FXR, dia selalu menang juara 1, gue di kedua karena dia guru gue. Terus gue ikut menang lomba. Akhirnya gue ganti motor lagi, gue pakai Kawasaki Ninja 250, motor terbaru. Kalau zaman dulu orangnya nyebut moge. Itu juga gue ikut komunitas sama anak-anak komunitas Ninja 250, itu seru banget. Kemudian akhirnya setelah Ninja 2010 itu gue ditawarin untuk wheelie pakai Harley, atau gue ditantang, lu bisa nggak freestyle pakai Harley, oleh namanya PT Mabua Harley Davidson. Gue bilang ya gue coba dulu, mungkin gue bisa, kalau nggak bisa ya udah, tapi gue akan usahakan. Nah itu motor baru, tapi yang gue coba motor lamanya dulu, ternyata bisa. Motor 250 kg lebih mungkin, atau 400 kg lebih, gue lupa speknya. Itu bisa gue angkat-angkat, gue bisa puter-puter, gue bisa kayak sepeda gitu zaman itu. Gue juga bingung kenapa bisa ya. Saat itu nggak ada rasa takut. Setelah itu booming lah, gue the first in Asia wheelie pakai Harley atau
first stunt rider yang main pakai Harley. Itu booming di media massa, masuk di mana-mana masuk. Kemudian gue terus berkarir di dunia freestyle gue karena ya udah terlanjur kecemplung gitu. Terus gue punya inspirasi untuk lomba ke luar negeri. Gue bikin paspor, gue persiapin, gue cari koneksi. Akhirnya gue nemu kompetisi itu ada di Thailand 2012. Akhirnya gue ke Thailand dulu. Nah, gue kenalan di sana. Gue juara 1 di sana. Setelah juara 1 Thailand 2012, itu booming lagi. Gue latihan lagi, gue belajar lagi. 2013, gue dapat kesempatan untuk ke Eropa. Cakep nih, ke Eropa ya kan. Di sana gue ikut kompetisi German Stunt Day. Tadinya mau ke Stunt GP, tapi dengan banyak alasan, dengan banyak gue harus mengeluarkan uang yang banyak kalau untuk ke Polandia. Akhirnya gue memutuskan untuk ke Jerman aja karena Jerman dekat dari Prancis dan teman-teman gue banyak yang ke arah Jerman. Jadi gue nebeng. Gue ketemu orang yang respect sama gue dan gue respect sama dia. Jadi dia nolongin gue. Itu ceritanya panjang juga kalau untuk Eropa ya, karena ada gue ke Prancis dulu, gue ke Belgia dulu, gue ke Belanda dulu, baru gue nyampe Jerman. Wah itu panjang, nanti satu episode lagi. Udah gue menang di Thailand, terus gue ke Eropa. Gue juga sering juga dipanggil untuk ngisi jadi stuntman iklan, stuntman TV. Itu sering juga tuh. Beberapa kali minuman energi, minuman kopi, pembersih muka, jadi stuntman-nya, jadi stunt double-nya. Tapi yang waktu minuman kopi gue jadi pemeran utama karena tidak kelihatan mukanya. Satu sih, gue ini orangnya kurang disiplin kali ya. Mungkin kalau atlet-atlet yang harusnya udah nyemplung begitu, kalau punya manajer, dia latihan fisik, latihan semuanya gitu. Kalau gue ya gitu aja udah, main-main aja, latihan, ya ngopi, ya makan lah sembarangan. Yang penting dibawa asik aja mungkin. Saat ini gue juga masih aktif main freestyle motor, atau gue masih aktif main motor, dan beberapa kali juga gue masih sering menjuriin. Sekarang jadi juri di umur gue yang mungkin sekarang 33 tahun ya. Gila, gak berasa umur ya. Sekarang jadi juri, ngembangin bisnis juga. Bisnis gue ada coffee shop, ada furniture, ada SS Motor Shop juga. Dan gue akan mencoba di era digital ini menjadi konten kreator. Asik. Yang mudah-mudahan kalian pada senang. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Terus menjadi konten kreator, beberapa kali juga sudah dipanggil oleh brand-brand besar seperti brand-brand motor besar lainnya. Gua tes, gua bikin video, mereka suka, dan kedepannya gua bakal lebih sering main freestyle dan review motor tentunya. Gua harap video ini bisa jadi inspirasi untuk anak-anak muda yang lagi main freestyle. Lu bingung masa depan lu mau kemana, kenapa lu udah terlanjur nyemplung di freestyle tapi gak bisa ngapa-ngapain, ya lu harus cari jalan lu sendiri. Kenapa gue bilang itu harus cari jalan lu sendiri, karena olahraga kita ini, knalpotnya bangsat, olahraga kita ini masih berkembang, belum sekokoh olahraga road race yang lainnya. Jadi kita harus bisa pemasukan sendiri. Jadi menurut gue, lo harus semangat, lo ikutin kompetisi yang ada dimanapun, lo bisa jadi berprestasi, lo bisa jadi mengharumkan nama daerah lo bisa mengeksplor diri lo yang lainnya, seperti main motor trail, main motor apapun, karena basic dari semua olahraga itu mungkin dari freestyle, karena di freestyle itu balance. Contohnya toprak, ya kan?
Ya seperti Toprak juga ya kan, dia balance-nya bagus, jadi main motornya juga bagus. Jadi banyak manfaat sih dari freestyle. Kemudian cukup di sini aja episode 1 Talking with Reza SS. Asli. Sedikit perjalanan hidup gue yang gue rangkum, tapi masih banyak yang lainnya. Ini mungkin yang senangnya aja, gue belum nge-share yang menderitanya ya kan. Dan semoga kalian terus semangat, terus kreatif. Intinya jangan mau ketinggalan zaman. Itu dia sih. Dan kedepannya doakan tim SS bisa sukses. Oke, gitu aja dari gua. Ciao ciao.